Pada kesempatan kali ini kita akan mensosialisasikan terkait kegiatan magang Prigel dan berkaitan dengan produk yang ini merupakan sebagai sebuah output ya dari kegiatan magang kawan-kawan. Baik itu nanti kita konsepkan apakah itu nanti produknya bisa di magang Prigel atau nanti saat magang di kegiatan giat. Ya, saya kira ini sosialisasinya penting ya. Jadi walaupun ini sudah 46 pesertanya, ya, saya harap nanti bisa disampaikan ke kawan-kawan yang lain. Ya, jadi dengan adanya sosialisasi ini, kita anggap kita sudah mempublikasikan kepada seluruh kawan-kawan yang ikut serta dalam magang Prigel khususnya, ya, ataupun kawan-kawan pada semester 6 secara umum. Ya. Oke, ya. Yang pertama kita akan membahas dulu terkait magang Prigel ya. Baru kita akan menjelaskan terkait proses di produk. Ya. Di magang Prigel ini nanti kita akan membahas beberapa prosedur yang perlu kawan-kawan kerjakan, ya. Seperti nanti pengisian logbook, dokumen, ya, terus laporan dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita akan memberikan timeline karena ini sudah eh, memasuki periode-periode akhir ya di masa-masa magang Prigel. Jadi untuk efektif kita berikan timeline agar ini nanti segera terselesaikan ya terutama untuk urusan administrasi. Karena kita tahu kawan-kawan nanti di tanggal 30 Juni itu sudah mulai ada yang mengikuti kegiatan KKN atau Giat 12. Ya, kemudian nanti kita akan mengecek ya terkait kelengkapan IA. Ya. Oke ya, yang pertama terkait prosedur. Ya. Nah, untuk prosedur ini ya, nanti kita harapkan kawan-kawan mulai mengisi di bagian rekognisi ya, rekognisi mata kuliah ya. Jadi nanti kawan-kawan memasukkan mata kuliah apa saja ya yang sekiranya direkognisi untuk kegiatan magang Prigel ini. Ya, karena kemarin kita sempat sudah sosialisasikan, kita sudah woro-woro, ternyata ada beberapa itu yang belum mengisi di subbagian rekognisi mata kuliah. Nah, ini sangat penting ya. Ini sangat-sangat penting untuk pengisian rekognisi mata kuliah karena nanti kalau yang tidak mengisi ya sampai batas waktu yang kita tentukan nanti takutnya dia tidak bisa masuk atau tidak bisa merekognisi mata kuliah yang kawan-kawan ampu di semester 6 ini. Ya, jadi ini sangat penting karena kemarin kita cek itu ada beberapa yang belum mengisi ya, jadi kita belum bisa memvalidasi secara keseluruhan. Dan beberapa sudah kita validasi ya sehingga nanti kalau sudah tervalidasi berarti itu sudah oke ya. Jadi ini sangat-sangat penting ya. Saya harap nanti kawan-kawan mulai mengisi atau mengecek ya di bagian rekognisi mata kuliah apakah sudah terisi atau belum ya. Karena kemarin kita cek ada banyak yang belum mengisi ya. Nah, untuk caranya ya, coba saya sini akan share screen dulu di halaman saya. Ngerti nggak? Ya wes, jadi ini ke Rudy. Dia sangat kangen dengan Rudy. Iya dong. Tapi memang Ya, ini ya, sebentar. Ya, ini ya. belum. Di bagian rekognisi ini ada yang belum ngisi nih. Nah, ini dia belum ngisi nih, belum ngisi rekognisi mata kuliah nih untuk di bagian rekognisi. Nanti harap kawan-kawan mulai mengisi ya. Jadi di bagian rekognisi ini, ya, di bagian rekognisi,
Ya, nanti kawan-kawan mulai menginput mata kuliah yang akan direkognisi. Ya. Saya harap nanti kawan-kawan sudah mulai fokus pengisian ini. Ya, nanti kalau sudah terisi, nanti baru kita lakukan validasi. Ya, nah ini kita kasih batas waktu ya di sini sampai nanti tanggal 1 Juni ya. Kita kasih batas waktu sampai 1 Juni untuk pengisian rekognisi mata kuliah. Ya, jadi kita kasih deadline sampai 1 Juni 2025. Ya. Oke, ya ini untuk pengisian rekognisi. Ya, yang kedua, ya kemarin kita sampling untuk mengecek logbook. Ya. Beberapa logbook itu ada yang dia belum melampirkan foto atau bentuk logbooknya belum diisi. Nah, seperti ini ya. Ini logbooknya belum terisi. Ya, jadi saya harap nanti kawan-kawan mulai mengisi logbooknya, ya, dilengkapi, ya, terutama bagi yang sudah selesai magang prigel atau hampir selesai magang prigel. Ya, seperti ini contohnya misalkan bagian logbook. Nah, dia belum ngisi nih. Ada beberapa yang belum ngisi. Ya. Kemudian kita cek lagi beberapa ada yang fotonya belum ada. Ya, contoh ini misalkan. Ya, oke. Ini sudah sampai. Nah, ini ya, dia belum ngisi nih. Berkasnya belum diisi di sini. Ya, berkasnya belum diisi, asalnya untuk dokumentasinya, isiannya tidak lengkap. Ya, saya melakukan aktivitas di kos-kos. Ini oke, ini liburan ya. Oke, kita coba cari yang lain misalkan. Coba kita lihat di sini gambarnya sudah sesuai belum? Oke, ini sudah sesuai. Jadi ini nanti juga diisi ya. Kalau pas waktu-waktu liburan ini juga fotonya harap diisi ya. Berarti ini fotonya belum ada nih. Ini fotonya belum ada. Nanti harap dilengkapi. Dan ini rata-rata itu hanya mengisi sampai bulan April. Karena sekarang sudah bulan Mei ya. Jadi rata-rata masih mengisi sampai bulan April. Nanti saya minta tolong untuk dilengkapi. Ya, sampai periode sekarang. Ya, sampai hari ini. Terutama bagi yang sudah selesai melakukan kegiatan magang ya. Atau saya kewajibkan untuk semuanya ya. Semuanya harap mengisi sampai per hari ini untuk diisi masing-masing logbooknya dipenuhi. Nah, contoh di sini lagi misalkan nih. Nah, ini ya, dia belum ada fotonya di sini. Ini belum ada fotonya ya. Dan isiannya di sini masih sampai 20 tanggal 2 Juni. Ya, ini juga fotonya belum ada. Ya, dokumentasinya belum ada. Ya, jadi nanti harap dilengkapi. Ya, kami harap untuk dilengkapi isian di bagian logbook. Ya, ini kita tunggu ya. Jadi ini dilengkapi ya karena tadi ya ada yang beberapa mengisi ya, hanya misalkan sampai April ya atau awal Mei. Padahal sekarang sudah mendekati akhir Mei. Ya, dilengkapi ini juga termasuk di dokumentasi ya dan deskripsi yang jelas. Diceritakan deskripsinya ya sesuai kegiatan kawan-kawan masing-masing. Ya. Ini akan kami tunggu untuk kelengkapan logbooknya sampai dengan tanggal 1 Juni. Ya, jadi diupdate semuanya logbooknya sampai 1 Juni. Terutama bagi yang sudah selesai magang. Bagi yang belum itu juga mengisi logbooknya dilengkapi sampai 1 Juni. Ya, karena ini nanti akan kita monef nanti di bulan Juni. Ya. Itu untuk bagian logbook.
Ya. Kemudian bagi yang misalkan magangnya misalkan saya belum selesai nanti sampai selesai artinya bagi yang masih magang itu tetap dilengkapi ya sampai kita tunggu sampai 1 Juni. Yaitu nanti kita sebagai pertimbangan untuk melakukan validasi di rekognisi mata kuliah kawan-kawan masing-masing ya. Jadi ini sebagai syarat ya, salah satu syarat ya untuk validasi mata kuliah. Ya. Oke, ya. Jadi itu yang perlu dilengkapi ya. Kemudian beberapa kelengkapan lainnya, ya, misalkan berkaitan dengan dokumen, ya. Di dokumen nanti kawan-kawan perlu mengupload, ya, surat penerimaan magang, ya. Ini yang utama, ya. Dan yang kedua nanti surat hantaran dari dekan ya, surat hantaran dari fakultas. Ya, ini perlu diupload. Ya, jadi nanti kalau misalkan, ya, seperti ini ya, di bagian dokumen, ya. Nah, ini dia belum ngupload apa-apa ini. Coba kita lihat ini yang unduh. Oke, ini ya, ini sudah ada nih surat penerimaan magang. Ya, jadi nanti diupload surat penerimaan magang. Ya, jadi ini dilengkapi ya. Kalau bisa ini diisi semua. Surat pengantar observasi ini, oke, ini pokoknya yang kawan-kawan bisa upload ya, nanti diupload di sini. Ya, saya kira nanti bisa diupload di salah satu ya, karena saya nggak megang akun mahasiswa. Ya, jadi ini nanti kalau ada yang bisa diupload, minimal ini nanti diupload penerimaan, bukti penerimaan dari mitra. Ya. Dan sekalian surat pengantar ya dari fakultas. Ya. Misalkan nggak ada surat pengantar Pak karena saya misalkan sistemnya baik kenalan ya karena saya kenal sama perusahaannya jadi saya nggak usah pakai surat pengantar dari fakultas ya itu nggak apa-apa berarti nggak usah diupload. Yang harus harus diupload itu adalah surat penerimaan dari mitra. Tapi kalau ada surat pengantar dari fakultas ini juga harus diupload. Ya, entah nanti kalau misalkan nggak bisa diupload semuanya, misalkan nggak ada kolomnya, misalkan hanya yang ada satu di sini ya. Ini kalau bisa ini digabungkan ya, di merge PDF-nya. Ya. Kemudian untuk surat tanda tangan pembimbing ini nggak perlu. Ya, sampai saat ini belum ada arahan untuk melakukan ini, berarti ini nggak perlu. Ya, yang penting ini dokumen penerimaan dari mitranya. Ya. Oke, itu untuk kelengkapan di bagian dokumen. Ya. Nah, ini juga kita tunggu ya sampai 1 Juni ya, karena ini kan sudah berjalan, artinya kawan-kawan sudah ada semua. Kita tunggu sampai 1 Juni. Sampai 1 Juni. Ya. Oke ya, ini untuk kelengkapan yang sementara perlu kawan-kawan lengkapi. Nah, jadi saya ulangi ya, yang perlu kawan-kawan lengkapi itu yang pertama adalah di bagian rekognisi mata kuliah. Ya, ini sangat penting karena ini untuk melakukan rekognisi mata kuliah ya. Kemudian logbook. Ya, logbook harap diisi, dilengkapi dokumentasinya, ya. Kemudian deskripsinya harus yang jelas. Jangan asal tulis misalkan saya eh, masuk magang misalnya itu ya. Itu kan terlalu simpel ya. Ternyata deskripsikan di sana di hari itu melakukan apa. Ya, kemudian dokumentasi, dokumen-dokumen pendukung ya seperti yang diwajibkan itu adalah surat penerimaan magang. Ya, sebagai bukti kalau kawan-kawan itu diterima magang di tempat tersebut. Oke, sebentar, ini ada pertanyaan ya terkait logbook ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai sampai tanggal 16 Mei, apakah harus mengisi sampai 1 Juni? Tidak perlu ya. 1 Juni itu artinya batas melengkapi ya. Hari tanggal 1 Juni itu batas melengkapi. Bagi yang belum melengkapi, 1 Juni kita harus lengkap Apa? pengisian logbooknya. Jadi nggak usah ngisi sampai 1 Juni, nggak usah.
Kalau sudah selesai magang, ya udah selesai magang misalkan di tanggal 1 Mei sudah selesai Pak. Ya udah berarti ngisi logbooknya sampai 1 Mei. Tapi kan ada kawan-kawan misalkan di kelompoknya yang magangnya sampai 16 Juni ya atau mohon maaf 16 Mei atau 15 Mei. Tapi logbooknya yang di bulan Februari nggak diisi, bulan Maret nggak diisi. Berarti kan butuh dilengkapi. Nah itu dilengkapi kita kasih batas sampai 1 Juni. Ya, karena tadi logbook ya dan bagian dokumen itu menjadi pertimbangan kita untuk memvalidasi mata kuliah masing-masing mahasiswa. Ya, oke. Ya, kemudian yang kedua berkaitan dengan IA ya. Kita IA ini juga sebagian besar sudah terlaksana, artinya dokumen prasyarat yang kita syaratkan ya. Prasyarat untuk IA misalkan nomor surat, tanda tangan dekan ini sebagian besar, kira-kira kemarin sudah ada 120 dokumen ya yang masuk ke kita, ya artinya itu sudah sebagian besar sudah masuk ya. Nah, karena itu kita kasih batas waktu nih untuk IA ya. Untuk pengajuan nomor surat IA bagi yang belum mengajukan nomor surat, pengajuan nomor surat IA itu kita kasih batas waktu sampai Minggu 1 Juni. Ya, di Minggu 1 Juni itu batas waktu permohonan nomor surat. Nah, nanti setelah itu kita urus untuk nomor surat, ya. Kita lempar lagi ke mahasiswa, ya 1 Juni. Kemungkinan ini nanti untuk jadi nomor suratnya itu di hari anggaplah Selasa atau Rabu ya. Serabu. Berarti di hari Rabu kawan-kawan melihat nih di Google Sheet nih. Google Sheet nanti kawan-kawan mengisi, melengkapi lagi. Ya, nanti setelah itu setelah dilengkapi mengajukan ke form pengajuan tanda tangan dekan ya paling lambat Senin 9 Juni untuk kita mintakan tanda tangan dekan via elektronik ya. Nah, setelah itu ya setelah dokumennya keluar ya karena ini serentak nanti 9 Juni ya. Nanti kemungkinan ini akan jadi di hari Rabu juga ya. Nanti hari Rabu ini kita upload di Google Drive untuk kawan-kawan bisa unduh. Nah, setelah itu kawan-kawan nanti mekanismenya untuk meminta tanda tangan dan stempel dan dokumentasi IA-nya ya. Kemudian seluruh IA yang sudah lengkap itu harus diupload maksimal Jumat 20 Juni. Ya, maksimal Jumat 20 Juni. Seluruh IA harus diupload maksimal Jumat 20 Juni. Ya, itu untuk dokumen IA ya. Jadi saya ulangi, untuk Bahan sih mari-mari yang belum mengajukan nomor IA atau belum mengajukan apa sama sekali, harap mengajukan nomor IA, kita tunggu paling lambat hari Minggu tanggal 1 Juni. Ya, setelah itu nanti akan diproses untuk pengajuan nomor surat. Ya, kita targetkan hari Rabu itu sudah tersedia nomor surat masing-masing ya yang mengajukan di tahap ini ya nomor suratnya sudah jadi di hari Rabu dan itu nanti kawan-kawan bisa ngecek di Google Sheet. Kemudian setelah kawan-kawan ngecek Google Sheet, ada dokumennya, nomor suratnya, dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan butuh proses selanjutnya nih untuk mengajukan tanda tangan dekan. Ya, pengajuan tanda tangan dekan kita kasih batas waktu sampai hari Senin, tanggal 9 Juni. Nah, jadi hari Senin 9 Juni ini batas waktu pengajuan tanda tangan dekan. Ya, setelah itu nanti kita proses lagi ya untuk tanda tangan elektronik. Ya, baru nanti hari Rabu kawan-kawan mengecek ya di Google Drive untuk kelengkapan IA yang sudah ada tanda tangan dekan. Nah, setelah itu nanti kawan-kawan meminta stempel ya, dan tanda tangan dari masing-masing mitra. Ya, setelah itu dikumpulkan ya, pengumpulan IA lengkap itu dikumpulkan maksimal tanggal 20 Juni hari Jumat. Ya, seperti itu. Ya, itu untuk kelengkapan di IA-nya. Dan IA nanti menggunakan link yang baru ya. IA di sini menggunakan link yang baru. Karena kemarin kita cek beberapa itu masih ada yang menggunakan link yang lama. Ya, ini kemarin sudah kita sosialisasikan
ya di bulan yang lalu untuk penggunaan link yang baru karena kita menyesuaikan dengan mekanisme di fakultas. Ya, dan link yang baru ini seharusnya sudah ada di deskripsi grup masing-masing. Deskripsi grup masing-masing kelas ya. Kemudian untuk ketentuan ya, misalkan terkait layout IA, kemudian fontnya harus apa, ya ukuran size kertasnya harus apa. Ya, ini sudah saya upload juga di dokumen IA ya. Sorry, dokumen magang Prigel. Dokumen magang Prigel. Nah, ini nanti kawan-kawan bisa melihat di situ ya. Untuk IA-nya gimana ketentuannya untuk ukuran fontnya, ya, ukuran kertasnya, ya, dan lain sebagainya. Ya, yang penting di sini nanti yang harus disesuaikan itu adalah nomor surat, ya, dan nanti ada nomor surat. Ini kan sampingnya ada tanggalnya tuh, dan nanti tanggal penandatanganan. Ya, karena ini nanti tersedia di Google Sheet atau Google Excel-nya itu ya, Google Sheet. Ya, ini untuk eh, dokumen IA. Ya, jadi kita batasi untuk sampai tanggal ini. Ya, oke. Kemudian untuk IA, oh ya, kemudian di sini ya, untuk IA itu juga ya harap ya, jadi IA sebelum mengumpulkan ya, ini harap dicek kelengkapannya. Ya, karena kemarin kita cek itu ada beberapa yang belum ada stempel ya. Ini ada yang belum ada stempelnya. Nah, ini harus dicek nih. Si ini harus dicek ya. Contohnya belum ada stempel nih, ya seperti ini. Ya, ini di paper Warna Semarang ini belum ada stempelnya, ya. Ini belum ada stempelnya. Nah, ini belum ada stempel, ya. Ini nanti dilengkapi ya. Jadi nanti dicek lagi masing-masing sudah ada stempelnya atau belum. Nah, ini juga belum ada nih, ya. Ini juga no stamp. Ya. Ya, jadi harap dicek, ya. Gimana tadi? Ini ya. Harap dicek kelengkapan IA-nya, ya, terutama stempel, ya, dan dokumentasi ya. Nah, ini harap dicek. Ya, nah ini sama ya kita tunggu sampai tadi ya batas pengumpulan 20 Juni 2025. Ya, ini untuk IA yang harus dilengkapi ya. Jadi IA-nya nanti menggunakan link yang baru yang pertama ya, menggunakan link baru ya. Kemudian dokumen untuk ketentuannya itu bisa nanti di-download di link Google Drive yang judulnya adalah dokumen magang Prigel. Nah, nanti yang disesuaikan oleh kawan-kawan untuk IA itu adalah nomor surat dan tanggal tanda tangannya. Nah, karena ini nanti semua tersedia di Google Sheet. Ya. Kemudian yang kedua, saat mengumpulkan harap dicek kelengkapan IA masing-masing. Yang terutama terkait stempel dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu untuk kegiatan magang Prigel. Ya. Kemudian kita akan mensosialisasikan. Oke, kita coba jawab pertanyaan beberapa dulu ya. Ini ada yang nanya. Pak izin bertanya dari pihak instansi lakukan kerjasama bentuk MOM ini. Sedangkan dari Prodi tidak berkenan menggunakan MOM, harus menggunakan dokumen. Jadi kami pada pihak mitra dan pihak Prodi tetap memang sama sekali tidak bisa dan mitra tidak bisa karena dokumen kerjasama itu instansi koordinasinya dengan bagian hukum dan di bagian khusus mengeluarkan MOM. Apakah itu? Oke, ini nanti kita jawab ya yang berkaitan dengan MOM ya. MOM nanti kita jawab pertanyaannya di akhir.
Ini Mbak Rahma mau nanya apa nanti saja? Yang kedua ini ada apa lagi? Eh, Oh ini ya dari boleh ketiga. sekarang nggak? Ya sudah saya ketik. Oh ya oke. Ini nanti ya kita jawab di akhir aja ya biar sekalian. Baik Pak, terima kasih. Karena ini nanti berkaitan dengan pembahasan kita selanjutnya ya. Nah oke ya ini untuk kegiatan ini dulu wes. Yang ini dulu ya nanti untuk yang IA yang misalkan tidak menandatangan dan lain sebagainya nanti kita jawab. Yang penting yang tadi saya sampaikan mungkin ada yang ini ditanyakan berkaitan dengan sistem ya pengisian rekognisi ya dokumen yang tadi saya jelaskan. Ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke ya, saya kira nggak ada. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya ya. Kita akan mensosialisasikan ya berkaitan dengan edaran dari dekan ya berkaitan dengan rekognisi yang itu mengharuskan adanya IA ya. Jadi IA di sini sudah ada edarannya ya. Dan nanti di sini kemarin seperti dijelaskan, disosialisasikan beberapa waktu lalu. Ya. Ini sebelumnya para komting datang nggak ini? Komting EPA? Hadir, Oh, Pak. ada ya. B, EPB. Hadir. Oh ya, EPC. Oh ya, EPD, EPD, EPD ini siapa? EPD ada enggak? Enggak ada EPD. Perwakilan dari EPD ada enggak? Di sini ada perwakilan dari EPD? Enggak ada juga. Ada, Bapak. Oh ada ya. Oke. BC, Komting BC? Enggak ada. Perwakilan dari BC ada ya? Perwakilan dari kelas BC ada? Enggak ada. Hadir Bapak. Oh ada ya. Hmm. Oke ya. Oke, ini sudah mewakili. Oke ya, ini kita akan sosialisasikan terkait IA ya. Ini sorry IA dan produk. Ini sebenarnya kemarin sudah disosialisasikan ya oleh Pak WD. Mungkin kawan-kawan sudah banyak menangkap itu ya. Tapi kemarin case di lapangan ada kawan-kawan yang kesulitan ya untuk mendapatkan sertifikat ataupun pengakuan ataupun pembuatan produk. Ya, intinya di sini kawan-kawan yang mengikuti kegiatan magang, entah itu magang prigel atau magang giat, wajib mendapatkan IA. Ya, yang kedua wajib ada rekognisi dari hasil karya dan sertifikat. Ya, itu wajib ya untuk syarat rekognisi di mata kuliahnya nanti. Jadi untuk penginputan nilainya wajib ada karya, sertifikat, jadi karyanya itu nanti dibuktikan dengan rekognisi karyanya, surat rekognisi ya, dan sertifikat berkaitan dengan produk. Ya, jadi itu syaratnya dan IA. Ya, tiga dokumen itu. Ya. Nah, nanti kawan-kawan meminta surat ya dari mitra ya, meminta surat pernyataan dari mitra bahwasannya produknya itu digunakan untuk atau diterima produknya itu diterima oleh mitra. Jadi nanti bentuk suratnya seperti karena kita sebenarnya nggak ada template yang mengikat ya. Jadi bentuk suratnya kira-kira seperti ini ya. Nanti ada pejabat yang mengakui ya. Kemudian nama produknya apa, penggunaan produknya apa,
Ya, kemudian dampaknya apa? Ya, kemudian penciptanya ini siapa? Ya. Ini untuk surat pernyataan kira-kira mewakili hal-hal ini. Nanti untuk mekanisme suratnya nanti menyesuaikan dari ketentuan mitra. Ya, kemudian apakah nanti kopnya ya itu gimana ya? Jadi karena ini surat pernyataan yang membuat dari mitra, jadi nanti kopnya itu dari mitra. Ya, tapi kemarin saya sempat tanyakan ke gugus MBKM yang di fakultas itu sebenarnya bisa nanti di sini kopnya menyesuaikan menggunakan kop fakultas juga bisa. Jadi kop fakultas itu juga tidak apa-apa ya. Jadi pakai kop fakultas atau kop mitra itu tidak masalah. Ya. Tapi yang membuat pernyataan itu dari mitra. Jadi yang membuat pernyataan itu adalah si mitranya yang menggunakan dokumen atau yang menerima produk dari kawan-kawan sekalian. Nah, syaratnya itu adalah ada tanda tangan dan stempel di sini. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah bentuk penerimaannya. Jadi ada yang diterima, produknya ada dan diterima. Jadi ada produk dan nama produknya. Ya, minimal seperti itu ada tulisannya. Ya. Kemudian yang syarat yang kedua, ya, itu adalah ada sertifikat. Ya, sertifikatnya itu bukan sertifikat magang ya. Jadi beda. Ini bukan sertifikat magang. Ya, karena sertifikat magang itu sebenarnya bukan menjadi bagian dari syarat luaran, ya. Yang menjadi syarat luaran itu di sini adalah yang syarat luaran rekognisi ya, itu adalah sertifikat tadi yang berkaitan dengan produk. Jadi ini bukan sertifikat magang, tapi ini sertifikat produk atau sertifikat pengakuan terhadap produk. Nah, jadi seperti ini misalkan ya, sertifikat apresiasi kepada nama ya. Apa produknya dalam pembuatan buku profil desa yang digunakan di desa Koranggaring? Ya, seperti itu. Ya, ini untuk produknya. Untuk sertifikat. Jadi saya ulangi ya. Tadi untuk dari edaran dari dekan, ya, untuk rekognisi di penilaian, ya, itu harus ada minimal 3 dokumen ini, ya, sebagai membuktikan kawan-kawan itu memang magang itu berdampak ya bagi mitra. Ya, yang pertama IA, kemudian rekok, ya, jadi ada IA, kemudian produk. Nah, di produk ini nanti memuat produknya itu sendiri, ya, produknya itu sendiri, kemudian ada surat pernyataan, ya, penerimaan produk, ya, kemudian sertifikat. Sertifikatnya juga penerimaan produk, ya, 3 ini. Nah, untuk isian dokumennya, ya, surat pernyataan kira-kira seperti ini, memuat, ya, pejabat penandatangan, ya, tidak harus kepala dinas, misalkan di instansi, ya, boleh siapapun asal dia menjabat atau bisa mewakili dari instansi tersebut, mau kepala bidang, mau sekretaris kepala bidang, wakil kepala bidang pun nggak masalah, nggak harus kepala dinas. Ya, kemudian nama produknya, gunanya itu untuk apa, produknya itu, kemudian dampaknya apa. Ya, kemudian si penciptanya itu siapa. Ya. Nah, kemudian di sini ya ditandatangani oleh pejabat setempat ya dan ada stempel dan titik tanda tangan. Tapi di sini tidak disyaratkan adanya dokumentasi pas tanda tangan. Jadi nggak disyaratkan. Yang penting surat pernyataannya ini ada. Ya. Dan yang kedua sertifikatnya juga ada. Nah, sertifikatnya itu bukan sertifikat magang, ya saya ulang lagi. Jadi ini adalah sertifikat terhadap produk tersebut yang diciptakan. Ya, ini untuk sertifikatnya. Ya. Nah, kemudian ya ini sifatnya wajib ya nanti kita akan membuatkan linknya untuk pengumpulannya ya.
Tapi agar aman kawan-kawan tetap mencantumkan atau mengambil dokumentasi ya, agar aman ya, dokumentasi serah terima misalkan ya. Agar aman kita tetap memberikan untuk jaga-jaga ya, kita tetap mensyaratkan adanya dokumentasi penerimaan. Ya, entah itu penerimaan simbolis ya atau pas penandatanganan atau apapun itu. Jadi ada dokumentasinya ya. Nah, kemudian mungkin di sini ada yang beberapa kemarin ada yang bertanya ya. Jadi saya tulis dulu di sini ya untuk luaran, untuk rekognisi, sorry, ya, luaran untuk rekognisi nanti terutama di bagian magang untuk magang ya. Ini nanti ada syaratnya adalah IA, kemudian produk. Nah, di produk ini nanti ada produk itu sendiri, kemudian surat pernyataan mitra bahwasanya ada penerimaan produk ya. Kemudian sertifikat. Ya, sertifikat terhadap produk ya, bukan sertifikat magang. Jadi sertifikat terhadap produk, bukan sertifikat magang. Ya, ini untuk luaran direkognisi. Nah, kemudian kemarin mungkin ada yang eh, bertanya ya, Pak, kalau misalkan saya sudah selesai magang di Prigel ini ya, terutama, dan saya belum bisa menghasilkan produk, itu kira-kira bagaimana? Ya, kalau belum bisa mengeluarkan produk di magang Prigel, maka produk itu bisa dikeluarkan saat kegiatan giat. Ya, karena kawan-kawan sini mengikuti kegiatan giat, ya, maka dikeluarkan saja saat giat. Ya, saya kira saat giat itu karena instansinya itu berkaitan dengan desa, ya, dan saya kira desa itu untuk urusan administrasi tidak terlalu rumit. Ya, jadi kawan-kawan yang belum bisa membuat produk di kegiatan Prigel itu bisa membuat produknya saat kegiatan giat saja. Ya. Dan itu mungkin bisa menjadi solusi ya bagi kawan-kawan yang misalkan kesulitan untuk mendapatkan sertifikat atau surat pernyataan dari mitra ataupun misalkan magangnya sudah selesai. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa kelompok? Tidak bisa ya, jadi harus individu. Setiap mahasiswa harus menghasilkan produk masing-masing. Jadi tidak bisa diklaim secara kelompok. Misalkan buku desa dibuat jamaah nih 4 orang. Ya, itu nggak bisa. Ya, sebenarnya bisa, ya, asal nanti jelas ya, asal setiap mahasiswa itu menerima atau memiliki ada subbagian-bagian yang dijelaskan di sertifikat ataupun nanti di surat pernyataan. Ya, jadi kalau misalkan bentuknya buku dan itu dikerjakan secara berjamaah, ya. Nah, saya kira nanti bisa dituliskan misalkan tetap ada misalkan dibuat 3 orang, jadi masing-masing itu membuat surat pernyataan dan sertifikat, tapi misalkan si A itu produknya membuat buku dari bagian pendahuluan sampai bagian metode misalkan ya. Kemudian si B membuat bagian latar belakang dan teori misalkan ya. Kemudian si C analisis dan pembahasan misalkan. Ya, jadi tetap mengeluarkan masing-masing individu itu harus ada sertifikat dan surat pernyataannya masing-masing, tidak secara berkelompok. Ya. Nah, saya kira nanti untuk produk-produk yang sifatnya itu rumit kayak buku itu bisa untuk kelompok, tapi yang untuk yang tidak terlalu rumit, misalkan ya kita spesifikasikan kayak membuat poster, kemudian membuat konten, itu kan saya kira tidak terlalu rumit, ya itu bisa mungkin diselesaikan dalam beberapa waktu ya, tidak terlalu rumit, ya itu saya harapkan itu 1 orang 1 produk. Cuman kalau buku, ya kita syaratkan di sini kalau buku bisa diklaim untuk kelompok ya untuk 3 orang atau lebih ya. Tapi ini nanti dijelaskan per masing-masing orangnya ada suratnya. Ya. Seperti itu ya untuk produk. Kemudian
Oke, itu dulu untuk produk. Kemudian ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Nanti mungkin nyambung ke pertanyaan yang tadi yang sebelumnya. Si siapa Mbak Maura dan si Mbak Rahma ini ya. Ya, kalau misalkan ya ini belum ada IA, ya, misalnya di Prigel ini belum ada IA, ya, maka IA Prigel ini nanti bisa digantikan IA-nya di magang giat. Jadi kalau belum mendapatkan IA di Prigel, maka mencari IA-nya di kegiatan giat. Dan IA di giat ini nanti sama ya konsepnya dengan IA di Prigel, dia menyebutkan nama mahasiswanya. Tapi mahasiswanya itu harus hanya yang spesifik ke mahasiswa di ekonomi pembangunan. Ya, karena IA-nya ini adalah implementasi agreement-nya itu antara fakultas dan mitra. Jadi nanti tidak bisa kita memakai IA yang kelompok ya, satu magang giat ya digunakan untuk IA keseluruhan itu nggak bisa. Jadi nanti kawan-kawan solusinya ya kalau misalnya nggak dapat IA di Prigel, dia tetap buat IA di giat, tapi individu. Ya kan karena kan bisa berbeda-beda ya. Ya, karena bisa berbeda-beda. Ya. Jadi kalau IA Prigel nggak dapat, itu nanti IA-nya IA di giat. Tapi tetap ini individu ya, bukan kelompok semua anggota giat. Karena kan anggota giat kan eh, berbeda-beda ininya apa namanya berbeda-beda fakultas ya lintas prodi lintas fakultas ya. Jadi kalau IA-nya di giat nanti individu berbeda dengan IA Prigel yang itu bisa berkelompok ya. Kalau di IA di giat nanti itu adalah individu. Ya, jadi saya ulangi, kalau dia nggak bisa IA-nya itu di Prigel ya. Jadi dia solusinya adalah meminta IA di kegiatan giat. Nah, karena ini lagi-lagi ini mungkin dengan desa administrasinya tidak terlalu rumit ya, saya kira ini lebih mudah bagi kawan-kawan untuk meminta IA tersebut. Ya, dan ini nanti IA-nya adalah individu. Ya, jadi berbeda dengan IA giat yang dia bisa kelompok. Karena ini kelompoknya adalah sama-sama dari EP, jadi nggak apa-apa. Ya, kalau giat kan di sini karena lintas prodi, ya maka ini nggak bisa. Jadi dia harus individu di sini. Nah, dia harus individu kalau di IA-nya di giat. Bentuk dokumennya bagaimana? Sama kayak bentuk dokumen di IA Prigel. Ya, itu untuk IA. Ya, kemudian untuk luaran ya sama ya. Kalau luaran produk itu tidak bisa di Prigel, ya, misalkan dia sudah selesai ya atau administrasi ya lagi-lagi ya. Nah, maka ini solusinya meminta produk di kegiatan giat ya. Dan ini rekognisi dan ini bentuk luarannya ya produknya itu khusus untuk produk itu harus individu ya. Produk ini harus individu. Ya, itu adalah untuk kegiatan luaran dan rekognisi ya. Oke. Kemudian ya ada beberapa pertanyaan ya terkait MOM ya. Minute of moment itu tidak bisa kita samakan ya. Jadi minute of moment, mom singkatnya, itu tidak bisa disamakan dengan IA ya. Karena mom itu hanya sifatnya itu kayak notulensi rapat ya. Dia kayak notulensi of meeting. Ya, jadi mom itu kayak berita acara. Jadi dia tidak bisa disesuaikan dengan, tidak bisa disamakan dengan IA. Ya, jadi nanti yang menggunakan mom ya, ini tidak berlaku ya, karena dia tidak bisa atau dia kedudukannya itu tidak sama dengan IA. Jadi ini tidak berlaku ya. Jadi yang menggunakan mom tidak berlaku. Artinya yang menggunakan mom ya nanti
Misalkan dia kesulitan minta IA, kemudian dari instansinya menyarankan menggunakan MOM. Nah, itu karena MOM itu kedudukannya tidak sama dengan IA, maka dia tidak bisa digunakan. Kalau misalkan dari instansinya tetap tidak bisa ngeluarin IA, ya berarti nanti solusinya meminta IA di kegiatan giat. Ya, ini solusinya ya. Jadi karena IA MOM itu tidak bisa menggantikan IA. Ya, jadi kemarin kawan-kawan yang misalkan Pak instansi saya tidak bisa mengeluarkan IA, ya, kemudian saya minta untuk membuat surat pernyataan, ya. Nah itu nggak apa-apa, tapi itu tetap nggak bisa. Jadi bagi yang belum memiliki IA, intinya bagi yang belum memiliki IA di kegiatan legal, ya harus membuat IA di kegiatan giat. Ya, MOM tidak sejajar dengan IA, kecuali kalau MOU. Ya, kalau MOU baru dia sejajar dengan IA. Kalau MOM atau MOA ya atau MOA itu dia tidak sejajar dengan IA ya. Maka bagi yang kemarin mengajukan ini ya tidak bisa ya. Pak Aul, maaf boleh izin bertanya nggak? Ya, sebentar ya. Nanti kita ada Iya, sesi tanya jawab ya. Oke ya. Ini untuk MOM dan IA ini saya tulis dulu ya. Ya, tidak bisa menggantikan IA. Ya, nanti kita ada sesi tanya jawab, nanti harap tunggu sebentar. Ya, maka solusinya dia meminta IA saat giat. Ya, jadi yang kemarin ada surat penangguhan IA, ya, ini tidak berlaku lagi. Ya, maka dia harus meminta IA di kegiatan giat. Ya. Oke, itu untuk pembahasan di produk dan luaran. Oke, sekarang saya akan coba sesi tanya jawab. Ya, saya coba buka dulu ya dari chat di sini ya. Dari Maura ya tadi ya sebenarnya Pak dari pihak instansi MOM ya tadi ya MOM tidak bisa jadi kalau misalkan solusinya dari pihak mitra tidak bisa mengeluarkan IA ya maka tidak perlu mengajukan MOM ya artinya kalaupun sudah terlanjur mengajukan MOM ya tetap itu mungkin tidak berlaku artinya kedudukannya tidak sejajar dengan IA ya jadi tetap harus meminta IA dari kegiatan giat. Jadi tempat saya maka kemarin sudah mengajukan IA, kemudian tidak pernah menangani Pak, karena kan tidak terdapat kerjasama antara kemudian kami mengajukan kepada kepala bidang, tetapi belum bisa menangani IA tersebut. Ya. Nanti ini juga sama ya. Kalau misalkan dari sama-sama mentok ya, artinya dari pihak mitra juga tidak bisa menandatangani terkait IA tersebut, ya berarti nanti solusinya tetap kawan-kawan tidak perlu memaksakan untuk meminta di instansi, karena instansi lagi-lagi instansi pemerintah itu hierarkinya itu agak rumit ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa memintanya di kegiatan giat ya. Tapi kalau untuk kegiatan giat ya, IA-nya itu harus individu ya tadi ya. Oke, BB ada. Pak Aul bertanya Pak, apabila surat pernyataan produk tidak ada stempelnya bagaimana ya Pak? Di saya yang berkenan menandatangani surat pernyataan produk kepala bidang, sedangkan tanda tangan dari kepala bidang tempat saya tidak bisa. Nah, ini juga nggak bisa ya, kalau nggak ada stempel itu tidak bisa diakui ya. Artinya kedudukan hukumnya itu juga lemah ya. Jadi kalau nggak ada stempel itu kedudukan hukumnya lemah. Ya, jadi usahakan minta stempel. Ya, kalaupun tadi sama-sama mentok ya di artinya mitra nggak bisa ngeluarin stempel dan dari kita juga nggak menerima, artinya kan ini kan nggak ketemu ya supply demand-nya kan nggak ketemu nih ya dari kita mengharapkannya ada dokumen yang lengkap ya yang memiliki kedudukan hukum yang sesuai ya tapi dari mitranya misalkan nggak berkenan ya ini kan supply demand-nya nggak ketemu nih ya artinya ini nggak bisa ya
Nah, nanti kawan-kawan solusinya ya, saya kira nanti bisa mengadakan atau meminta di kegiatan-kegiatan. Kalau bisa dimintakan stempel lebih baik. Oke, izin tanya Pak, untuk produknya juga diserahkan kepada fakultas atau hanya dokumentasi penyerahannya? Ya, untuk produknya tidak usah diserahkan ke fakultas, ya, tidak perlu diserahkan. Yang perlu diserahkan itu adalah bukti penerimaan. Ya, artinya itu memiliki dampak manfaat kepada para mitranya. Ya, jadi seperti itu ya, tidak perlu diserahkan. Kalau ada dokumentasi kita syaratkan ya, karena ini untuk jaga-jaga aja, untuk jaga-jaga. Kalau bisa ada dokumentasi penyerahannya atau serah terimanya. Ya, kalaupun nanti ada dokumennya, nanti bisa dilampirkan dalam bentuk link saja. Oke. Untuk sertif produk dan surat pernyataan produk instansi tidak menyediakan. Apa perlu saya membuat sertif sendiri dengan ketentuan yang sama seperti Bapak itu atau bagaimana Pak? Karena kemarin Bapak mengatakan mau memberikan template seperti yang ya jadi karena nggak ada template ya dan instansi nggak mau buat ya, jadi solusinya kawan-kawan membuat surat sendiri atau membuat sertifikat sendiri nanti minta stempel ke sana, minta tanda tangan. Ya, seperti itu ya. Jadi solusinya ya, kawan-kawan membuat surat sendiri atau membuat sertifikat sendiri, kemudian minta tanda tangan dan stempel dari instansi. Ya, kalau misalkan kawan-kawan mengajukan ke instansinya, Pak, tolong buatkan eh, sertifikat. Ya, mungkin kan sana juga kerepotan ya, sertifikat yang kemana ya, kan mereka juga butuh nomor surat dan lain sebagainya. Artinya sertifikat itu kawan-kawan buat sendiri, ya, sesuai template yang tadi. Ya, yang template-nya sendiri memang belum ada karena kita menyesuaikan dari instansinya ya. Jadi kawan-kawan buat seperti yang tadi kita jelaskan di sini ya. Seperti ini ya. Kira-kira sertifikatnya seperti ini memuat nama dan produknya ya, kemudian nanti ditandatangani oleh mitra. Ya, nanti untuk kop terserah ya. Nanti kop dari fakultas pun nggak masalah sih. Tapi saya kira kopnya tetap dari mitra ya karena agak rancu nanti kalau kopnya dari fakultas. Tanya Pak, untuk penerapan sertifikat tidak harus kepala mitra atau tidak harus kepala mitra, artinya pejabat terkait ya mau sebenarnya sub bagian apapun ya, misalkan dia nggak harus tulis kepala bidang ya, misalkan ada bagian ada bagian perencanaan, misalkan itu aja bagian perencanaan itu nggak masalah ya. Jadi di sini nggak masalah yang menandatangani siapapun, nggak harus kepala dinas, nggak harus kepala bidang ya. Enggak, yang penting dia punya eh, posisi di sana, ya baik itu staf pun saya kira nggak masalah juga ya. Artinya di situ ada penerimaannya, kan yang menerima nggak harus kepala dinas. Dan yang penting ada tanda tangan stempel karena itu yang memiliki kedudukan hukum yang kuat. Contohnya untuk mitra hanya bisa mengeluarkan surat pernyataan saja untuk sertifikat produknya, mitra tidak mau menyediakan. Oke, ini lagi-lagi ya tadi ya ini supply demand-nya nggak masuk ya. Kalau bisa nanti ya kalau ini solusinya ya misalkan surat penerimaannya mau ya sertifikatnya mending buat sendiri aja, sertifikatnya buat sendiri ya kemudian nanti minta tanda tangan ke mitra kalau bisa seperti itu. Cuman kalau nggak bisa karena tadi ya jadi surat pernyataan dan sertifikat itu satu kesatuan ya, artinya kalau sertifikatnya ada surat pengakuannya nggak ada, itu nggak berlaku juga. Surat pengakuannya ada, sertifikatnya nggak ada, itu juga nggak berlaku. Artinya harus dua-duanya harus ada. Kayak koin itu ya, jadi dua-duanya harus ada. Ini kayak koin jadi dua sisi yang saling berkaitan. Kalau misalkan satu ada, satu nggak ada, ya saya kira itu sama-sama tidak memenuhi persyaratan. Ya, artinya solusinya ya mungkin kawan-kawan buat sertifikat sendiri minta tanda tangan stempel ke sana. Ya, kalaupun nggak bisa berarti nanti solusinya beralih ke kegiatan giat saja. Oke, contohnya apabila sertifikat neurosurologi tidak ada stempelnya, apakah tidak apa-apa? Karena stempel tersebut hanya bisa digunakan untuk pejabat tertinggi, sedangkan untuk sudah saya hanya dapat di tangan oleh Bapak. Karena pada asosiasinya sebelumnya yaitu gugus MKMFB, beliau bilang tidak apa-apa apabila stempel tersebut ter terdapat jabatan untuk nggak bisa ya. Ini sama ya. Ini karena menjadi syarat ya. Jadi kalau nggak ada stempel itu tidak bisa karena kedudukan hukumnya jadi dipertanyakan. Ya, jadi usahakan minta stempel. Ya, kalau nggak ada ini lagi ya kedudukan hukumnya jadi tidak kuat. Ya, lagi-lagi ini menjadi syarat ya. Artinya kalau misalkan sama-sama dari kita tidak menerima, dari sana tidak mau memberikan stempel, ya artinya kan
supply demand-nya jadi nggak ketemu. Berarti berarti kalau IA-nya digiat, nanti apakah waktu pengeluaran nilai magangnya keluar seperti yang lain menggunakan IA? Ya, untuk ketika IA-nya digiat, tetap nanti nilainya keluar, ya, yang semester 6 tetap nanti kita keluarkan, ya. Tapi di situ nanti kita akan menahan nilainya digiat. Ya, artinya karena itu nanti saling berinteraksi ya satu sama lain ya. Artinya nanti kita buatkan Google Form, ya. Nanti kita sosialisasikan lagi ya. Nanti kita buatkan Google Form yang baru untuk pengumpulan IA. Ya, jadi untuk kelengkapan luaran. Jadi untuk kelengkapan luaran ya kita buatkan Google Form baru. Nah, itu nanti kita untuk tracking ya, itu gunanya untuk tracking saja ya, tracking kira-kira mana-mana yang sudah mengumpulkan IA, mana-mana yang sudah mengumpulkan produk, mana-mana yang sudah mengumpulkan sertifikat. Ya, jadi ini akan kita sosialisasikan ke depannya ya. Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Jadi kalau misalnya IA-nya digiat atau produknya digiat, tetap nanti nilai rekognisi yang semester 6 tetap keluar ya. Tapi nanti pas rekognisi di mata kuliah KKN dan PKL ya dan satunya lagi itu apa itu ya. Itu nanti harus mensyaratkan IA di Giat. Ya, jadi kalau IA-nya di Giat, kalau di Prigel belum ada, tetap keluar ya, tapi nanti dia pas nilai di Giatnya harus keluar IA-nya tersebut. Ini tanya untuk dokumentasi apakah diharuskan ada kita atau hanya produknya saja gitu. Sebenarnya dokumentasi ini bukan syarat ya. Sebenarnya dokumentasi bukan syarat ya. Tapi untuk jaga-jaga kalau bisa ada, minimal ada ya, minimal ada ya. Kalau bisa ya ada mahasiswanya, kalau bisa diusahakan ada. Ya, tapi ini bukan syarat sebenarnya. Ya, syaratnya itu tadi ya hanya sertifikat dan eh, surat pernyataan. Tapi untuk jaga-jaga, ya lagi-lagi untuk jaga-jaga, kita cari jalan amannya. Kalau bisa ada dokumentasi serah terima, entah itu serah terima sertifikat, serah terima surat pernyataan atau serah terima produk. Ya, kalau bisa ada. Ya, entah nanti posisinya yang berdiri, entah posisinya duduk, nggak masalah. Ya. Bahkan selfie pun saya kira nggak masalah. Ya. Ini bertanya Pak, jika surat awal izin magang dari universitas ke dinas kemarin belum sempat difoto dan sudah dikumpulkan ke dinas itu bagaimana ya Pak? Apakah harus diminta lagi surat? Kalau sebenarnya surat yang ke mitra itu surat yang dari dekan ya. Surat dari dekan itu sebenarnya hanya dokumen pendukung ya di bagian MBKM. Tapi lagi-lagi ya ini untuk jaga-jaga ya. Kalau bisa diminta difoto dulu. Kalau bisa ya. Kalau memungkinkan diminta difoto. Ya, atau misalnya nanti minta ke bagian yang di sana, Bu, minta tolong difotokan surat dari fakultas ya, untuk sebagai bukti tambahan misalkan ya. Ini kalau bisa difoto ya. Nanti toh kalaupun ya, ini kan kita karena ini suratnya dari internal, artinya kalaupun ini menjadi sebuah syarat, ya nanti kawan-kawan bisa meminta lagi ke Mbak Lucy. Artinya itu masih dokumen yang tersimpan ya. Artinya itu ada arsipnya, jadi bisa minta lagi ke Mbak Lucy. Ya, tapi mungkin kalau lagi kan kawan-kawan mungkin tahu ya kalau bagian di TO itu kan mungkin prosedurnya agak lama ya. Artinya kalau misalkan surat dari pihak fakultasnya itu bisa difotokan dulu, bisa dimintakan fotonya ke mitranya ya, lebih baik difotokan. Ya, kalau memang mentok-mentok nggak bisa, nanti misalkan itu menjadi sebuah dokumen yang harus diunggah, berarti kawan-kawan minta memfoto arsipnya di TU. Ya, seperti itu. Oke, oke. Kemudian Mbak Rahma, ingin mau tanya. Iya, Pak. Jadi kemarin kan pas waktu meminta tanda tangan, akhirnya kami turun, satu kelompok itu kami turun ke kepala divisi, kemudian ke kepala divisi tersebut, salah satu bidang bilang bahwasannya mau tanda tangan tapi harus benar-benar anak yang di bidang tersebut gitu. Nah, kita kan ada berlima dan kita tuh dibagi menjadi 4 bidang. Kalau misalkan akhirnya daripada nanti ya Pak, daripada nanti ribet di bagian pas kita giat, kalau misalkan kita tanda tangannya di divisi masing-masing gimana Pak? Cuman itu berarti kami kan harus mengajukan nomor surat kembali ya, karena tidak mungkin suratnya beda-beda tapi nomor suratnya sama seperti itu. Ya, itu tidak Bagaimana apa-apa, ya? Mbak.
Tidak apa-apa. Nanti Oh, mengajukan nomor surat yang baru tidak apa-apa. Jadi misal nanti mau buat IA di masing-masing bidang itu nggak apa-apa. Ya, nanti mau mengajukan nomor surat baru juga tidak masalah. Jadi kan magangnya oh. kapan terakhir, Pak? Terakhir kebetulan besok, Pak. Cuman eh, bak eh, bakal balik lagi karena beberapa dokumen juga dari tempat magang belum jadi, tapi mereka sudah mau memberikan sertifikat itu sudah mau gitu. Jadi pasti bakal balik untuk ngambil dokumen-dokumen tersebut dan juga minta nilai. Oh ya, ha. Ya nggak apa-apa, Mbak. Seperti itu nggak masalah. Ya, nanti mengajukan nomor surat baru. Ya, kemudian nanti membuat masing-masing IA enggak masalah. Nanti kita eh, bisa minta surat baru, nomor surat baru, tanda tangan baru pun nggak masalah. Oh ya, baik, itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Pak Awal. Baik, sama-sama Mbak Rahma. Oke ya, kemudian kita coba jawab di Q&A yang kemarin sudah dikumpulkan oleh masing-masing komting. Ya, yuk. Izin bertanya Pak, dari PN saya tidak bisa untuk mengeluarkan sertifikat produk Pak, cuma bisa mengeluarkan sertifikat magang. Kira-kira tadi sudah ya. Nanti kalau belum ada sertifikat, solusinya nanti dimintakan di kegiatan giat. Ya. Kemudian saya terus terus. Ya, diminta giat solusinya ya. Jika IA-nya hanya dapat stempel basah dari mitra tanpa tanda tangan, ini juga tidak boleh ya. Kalau ada stempel saja tapi nggak ada tanda tangan juga nggak boleh. Kan jadi agak aneh ya. Jadi ini tidak bisa. Ya solusinya ya, kalaupun di sana misalkan yang ditulis di dokumen sebelumnya adalah kepala dinas, ini bisa dirubah ya. Nanti dirubah saja. Yang pendatangan mungkin bukan kepala dinas, sub bagian pun nggak masalah. Ya, kepala bidang, wakil kepala bidang, sekretaris kepala bidang ya atau bidang apapun ya. Yang penting dia ada nama jabatan fungsionalnya, jabatan strukturnya itu nggak masalah. Ya. Jadi kalau bisa ada tanda tangan, ini wajib ya ada tanda tangan dan stempel. Jika mitra tidak bisa melakukan sertif magang karena harus dari perusahaan langsung dan hanya bisa memberikan keterangan selesai magang benar-benar. Ini tadi solusinya ya tadi eh, kawan-kawan kalau memang mentok supply demand-nya nggak ketemu minta di giat. Mintanya Pak, semisal dari mitra tidak izinkan untuk tanda tangan surat pengakuan produk bagaimana untuk tembusan surat dari dekan itu minta ke siapa? Itu tanya Pak, mau misal dari mitra tidak diizinkan untuk tanda tangan surat pengakuan bagaimana? Tadi ya ini solusinya di giat. Dan untuk tembusan surat dari dekan itu minta kemana? Tembusan surat dari dekan ini saya tidak tahu nih, maksudnya bagaimana ini. Nanti kalau ada yang merasa bertanya bisa disampaikan di kolom chat atau raise hand ya. Tebusan dari dekan itu minta kemana? Saya tidak tahu di tebusan dekan ini yang bagian mana ya. Apakah ke koor prigel masing-masing prodi? Terima kasih. Ini saya tidak tahu. Nanti kalau ada yang bertanya ini dari kelas mana ya? Saya nggak tahu. Ini kelas C kalau nggak salah ya. Coba kalau ada yang merasa bertanya ini nanti bisa disampaikan langsung ya dengan raise hand. Jika intasi mau minta min intasi atau mitra magang tidak berkenan untuk menampilkan kalimat akan menggunakan produk tersebut karena kalimatnya dianggap terlalu berat. Karena jika ada kalimat Bapeda atau mitra magang akan menggunakan produk tersebut, mahasiswa harus paparan. Oke. Dan dan coba ini ada tulisannya nggak sih akan menggunakan. Oke, ya saya kira nggak usah ya. Kalau nggak ada tulisannya ini nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada tulisannya akan menggunakan ini nggak apa-apa. Ya, ini tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Apalagi di sini kan narasinya kan menggunakan unsur tersebut secara terus-menerus ya. Akan terus menggunakan ya. Ini saya kira tidak perlu nggak apa-apa. Ya, yang penting di sini akan kelihatan nih nama penggunaan dan dampaknya. Yang penting itu dan penciptanya. Ya. Jadi ini nama pengguna dampak. Ya, nanti pengguna bisa bagian apa atau masyarakat atau apapun itu. Bila yang saya tandai merah kalimatnya diganti, yang merah pertama dengan ini menyatakan bahwa kami mendasarkan hasil dengan demikian. Saya klik apa? Saya nggak usah diklik ya. Nggak lihat. Aduh,
Oke, kita klik. Oke, terus ini dari mana kami menggunakan produk di karya mahasiswa. Apabila diganti tanda merah, diganti dengan yang merah, tanda diganti dengan menyatakan bahwa kami mengapresiasi hasil mahasiswa. Ya nggak apa-apa. Ya ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Ya jadi nggak apa-apa. Narasinya nggak harus sama persis ya. Tadi inti pokoknya dia ada di nama produk, pengguna, dampak, pencipta. Ya. Jadi nanti misalkan di sini narasinya dirubah pun nggak masalah ya. Misalkan akan menggunakan produk hasil karya mahasiswa ini nggak harus ya. Yang penting ada penggunaan dan dampaknya. Ya. Oke, seperti itu ya. Nanti itu kemudian yang nomor dua nggak kelihatan. Apakah jurnal harian perlu paraf per kegiatan atau boleh hanya tanda? Ya, ini perlu paraf ya. Jadi untuk membuktikan apakah per harinya itu sesuai ya. Jadi ini perlu paraf. Ya, jadi jurnal harian perlu paraf. Ya, entah nanti mekanismenya bagaimanapun kawan-kawan ya, mau di rapel atau di apapun ya. Yang penting ada parafnya. Ya, kemudian untuk jurnal harian boleh ditulis tangan, boleh diketik, ya, seperti itu. Ya. Dan kalau bisa penandatangannya dua, ya, harus dianjurkan sekali penandatangannya dua, yaitu DPL dan kepala dinasnya atau kepala bidangnya, ya, atau pejabat setingkat di atasnya. Oke. Bagaimana jika mitra tidak menghendaki dokumen tanda tangan meski sudah minta diwakili pegawai lainnya, mitra masih tidak menghendaki ya tadi ya. Solusinya di kegiatan giat. Oke. Kemudian, ntar saya jawab yang ini dulu. Pak izin tanya jika surat awal izin magang, oke tadi sudah kayaknya. Izin tanya Pak, apakah boleh jika tanda tangan mitra untuk ya pakai tanda tangan boleh tanda tangan elektronik juga nggak masalah ya karena tapi elektroniknya resmi ya, bukan elektronik yang screenshot ya, bukan elektronik screenshot dia elektronik yang resmi ya kayak di UNES itu pakai sistem ELSA kan, ya itu kan ELSA itu kan resmi ya artinya itu kalau kita scan itu di track bisa melalui Elsa tanda tangannya kapan, hari apa, tanggal berapa, siapa pejabat tanda tangan itu bisa. Ya, cuman nanti juga kelihatan kalau di scan tuh kegiatannya apa yang ditanda tangan itu juga kelihatan. Ya. Cuman kalau cuman screenshotan itu nggak boleh. Ya artinya tanda tangan elektronik nggak masalah asal dia benar-benar dari sistem. Ya. Oke. Seperti itu ini ada yang resen lagi. Siapa ini? Mbak Rahma, monggo Mbak Rahma. Mbak Rahma. Mbak Rahma. Iya, bagaimana? Eh, Iya, Pak, bagaimana? Ada apa? Oh ya itu resen? Oh enggak ya sudah ya. Enggak, sudah. Oh ya. Mas Dio, ada yang tanyakan? Eh, Selamat sore Bapak, terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Perkenalkan saya di Satria Darmawan Pak. Jadi di sini saya mau nanya Pak, kan tadi senangkap saya Bapak bilang kalau bisa misal di magang ini tidak bisa apa ya ada hambatan terkait dengan apa ya produk itu bisa dialihkan ke kegiatan betul gitu Bapak mungkin atau Iya betul Mas. Untuk solusi ya kalau misalkan tadi ya, misalkan pas kegiatan prigel kawan-kawan nggak bisa meminta produk, maksudnya tidak bisa membuat produk atau dari mitra tidak berkenan untuk penandatanganan surat pernyataan atau sertifikat ya karena tadi output IA produk pernyataan dan sertifikat penerimaan produk itu adalah kewajiban ya untuk rekognisi dan itu untuk masing-masing individu. Ya mungkin kan kawan-kawan ada yang magangnya sudah selesai ya, kemudian nggak sempat untuk membuat produk, meminta tanda tangan itu kan juga kerepotan karena ikatan kepada instansinya kan sudah selesai kan secara kontraknya ya. Jadi kan keterbatasan seperti itu atau dari mitranya tidak berkenan untuk tanda tangan ya. Nah, itu nanti solusinya meminta di kegiatan giat saja.
Ya, minta kegiatan giat karena administrasi di desa saya kira tidak terlalu rumit. Hah? Oke, sudah ya? Belum Pak. Oh ya, Saya oke. belum ini pertanyaan saya. Oh ya. Kan saya juga pernah konsul ya Bapak. Kalau saya kan magang di 2 tempat ya Pak. Dan di tempat saya yang sebelumnya kan udah selesai hampir 3 bulan yang lalu kan Pak. Dan saya ini masih melaksanakan magang di tempat kedua. Dan masih sangat memungkinkan untuk saya mengeluarkan produk di sini begitu Pak. Hmm. Nah, kalau misal 2 tempat gitu, apakah harus dua-duanya Pak? Atau satu aja? Mengingat sebenarnya kan mungkin saya juga pernah bercerita ke Bapak kalau sebenarnya saya bikin penelitian di sana, cuman memang bahasanya mungkin mereka tidak mengakui begitu ya bahasa halusnya. Oh ya. Mereka tidak mengakui dan mengingat juga eh, udah lama juga kan Pak. Jadi kalau meminta banyak berkas rasa-rasanya agak aneh aja dan takutnya kan jadi image buruk begitu Pak. Soalnya IA pun kan belum ditandatangani Pak. Karena baru keluar kemarin lagi kan Pak. Dan Hmm. mungkin saya juga ingin bertanya lagi Pak terkait IA. Dulu Hmm. kan pas pertama kali apa ya, mungkin diumumkan terkait dengan IA itu juga saya kebetulan lagi pas mau minta nilai begitu Pak. Jadi saya pas itu ada hambatan juga terkait dengan tanda tangan pejabat pejabat di sana. Ah, Katanya agak susah begitu Pak. Jadi kan saya kan pengennya ditandatangani lalu bisa dokumentasi begitu Pak. hmm. Lalu saya akhirnya mencoba untuk tanda tangan IA itu ke staf biasa begitu Pak. Tapi memang beliau ini salah satu staf paling senior, beliau bahkan paling senior begitu Pak di situ. Saya juga sebenarnya kurang tahu sih beliau ini memang staf atau kasih begitu karena kan beliau sangat senior dan di instansi saya itu beliau tuh orang yang cukup apa ya Pak kenal begitu. Jadi kalau jadi narasumber pasti beliau begitu. Apakah boleh Pak IA itu apa ya dianggap dianggap apa ya bahasanya Ya, mungkin dianggap fix gitu Pak sah ya. soalnya kan Kedudukannya mengingat dianggap sah ya. Hmm. iya begitu Pak soalnya kan udah Oke. 3 bulan ya Pak kalau saya minta lagi Nah, takutnya gimana. ya. Ya, memang kalau sudah mentok Mas ya, maksudnya udah mentok tadi sudah nggak ada solusi lain, ya. Saya kira minta ke staff nggak masalah sih Mas. Ya, saya kira untuk staff nggak masalah. Dan itu kan nanti kan sebenarnya jenengan juga akan ke backup oleh IA yang satunya lagi kan, karena jenengan magang di 2 tempat. Betul. Nah, nanti kalau misalkan jenengan butuh tanda tangan atau ada format baru karena surat nomor suratnya sudah keluar kan, karena nomor suratnya sudah terlanjur keluar, itu kan harus ada tanda tangannya. Ya, kalau misalkan jenengan mau mengajukan tanda tangan baru untuk dekan, nanti minta lagi nggak apa-apa. Untuk misalkan untuk merubah nama yang di bagian penertangannya atau pejabatnya. Ataupun nanti kalau misalkan jenengan bisa ngedit PDF sendiri, tapi saya kira dokumen yang sudah diteratangani elektronik itu nggak bisa diedit ya. Jadi jenengan mengajukan revisi tanda tangan aja nggak apa-apa dengan nomor surat yang lama. Seperti itu, Mas. Baik Pak mungkin untuk pertanyaan tadi yang saya sebelumnya Pak yang terkait produk apakah saya harus dua-duanya atau satu aja Enggak. begitu Pak. Untuk produk di sini ketentuannya satu saja. Untuk produk satu saja cukup. Nanti Oke, dari baik Pak. mitra yang keduanya saja jenengan nggak masalah. Oke, baik mungkin satu lagi Pak pertanyaan Hmm. kan IA yang sudah ditandatangani itu pakai template yang lama ya Pak masih pakai Times New Roman itu Pak itu gimana ya Hmm. Pak apakah kan nggak tahu sih kalau yang saya kepikiran di saya paling nanti tanda tangannya di capture terus dipindahkan gitu tapi kan kembali lagi yang sudah Bapak bilang sebelumnya kalau itu kan biasanya jadi elektronik begitu Pak tanda tangan elektronik begitu kan tidak sah begitu ya Pak itu Hmm. baiknya bagaimana Pak kalau boleh tahu mungkin. Ya, kalau misalkan masih pakai template yang lama dan sudah terlanjur ditandatanganin sama mitra, itu nggak masalah ya. Pakai template yang lama saja. Pakai template yang lama saja nggak masalah. Ya, jadi kalau misalkan kawan-kawan yang sebelumnya itu sudah minta tanda tangan ke mitra dulu tanpa ada tanda tangan dekan kan ada kan yang gelombang-gelombang awal itu yang dia bisa minta tanda tangan mitra dulu tanpa tanda tangan dekan kan kadang masih ada yang template-nya pakai Nutemus Roman itu nggak masalah ya nggak masalah seperti itu. Jadi yang kecuali yang nanti yang baru-baru baru menyesuaikan ya baru-baru yang menyesuaikan. Tapi tetap itu tetap bisa maksudnya secara legal standingnya itu masih bisa diakui. Ya, itu kan hanya layout. Kira-kira seperti itu sih, Mas. Baik Pak terima kasih Pak atas Ya, jawabannya. ya sama-sama. Oke, oke, Mbak Nesa ya. Sebentar, ini tak jawab dulu yang ada di sini nih, chat nih. Bapak izin tanya untuk dokumentasi apakah harus ya? Tadi sudah, Pak izin elektronik sudah, izin tanya Pak, kop surat, sertifikat
apakah wajib? Ya wajib kop surat ya. Kop surat harus ada. Ya, karena itu menandakan legalitas juga ya. Kalau nggak ada kop surat kan bloko kosongan. Ya, seperti itu ya. Kemudian, ini bertanya Pak, untuk jurnal harian itu minimal berapa hari ya Pak? Jurnal harian nggak ada batas minimalnya atau batas maksimalnya. Yang penting pas hari aktif itu diisi. Ya, pas hari aktif di sana diisi itu sebagai bukti kalau benar-benar kawan-kawan melakukan kegiatan hari-harinya itu di sana terverifikasi oleh pihak mitra. Ya, jadi kalau untuk di sistem itu untuk kegiatan pas magang kan karena 3 bulan 2 minggu harus terpenuhi di situ, ya kan mungkin kan pas liburan kan juga terhitung ya, dan pas lain sebagainya itu di sistem seperti itu ya. Kemudian pas di jurnal harian itu yang diverifikasi oleh si mitra. Jadi nggak ada batas harinya. Selagi itu hari aktif itu dimintakan. Bapak ingin tanya apakah nomor surat pada surat nyataan produk diwajibkan? Saya nomor suratnya ada nggak tahu ini? Oh iya ada nomor suratnya. Kayaknya wajib ya nomor surat ya, karena ini surat resmi ya. Jadi nomor surat tetap wajib. Ya, jadi nomor surat tetap wajib untuk di surat pernyataan mitra, karena ini seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh mitra. Ya, oke. Yang berikutnya, saya ingin tanya Pak, jika produk yang diajukan sekelompok magang itu misalnya satu sama-sama brosur, namun isinya brosur berbeda, apakah boleh? Boleh ya. Kalau eh, produknya sama tapi isinya beda-beda nggak masalah. Nanti dibedakan di deskripsi penggunaan dan dampaknya. Ya, baru dibedakan di situ ya. Kalau nama-sama brosur nggak masalah, tapi nanti di penggunaan dan dampaknya itu dibedakan. Ya, jadi kalau produknya sama nggak masalah, ya dibedakan di penggunaan dan dampaknya. Kalaupun nanti misalnya kayak tadi sama-sama buku ya, tapi deskripsikan penggunaannya apa, dampaknya apa, ya secara berbeda. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi yang resen, Mbak Nesa, monggo Mbak. Iya, Bapak permisi izin bertanya. Tadi sudah sempat chat Bapak, cuman supaya lebih jelas izin tanya di sini lagi, Pak. Hmm. Jadi dari mitra itu, Pak, kita terkait IA itu ada yang dirubah gitu, Pak. Jadi untuk di kop suratnya itu dia ini mintanya diubah jadi surat perjanjian kerjasama rancangan pelaksanaan kegiatan antara FEB dengan BPKP tentang pelaksanaan magang Unesprigel 2025. Apakah boleh seperti itu, Pak? Oke, itu nggak apa-apa Mbak. Jadi menyesuaikan dari mitra juga nggak apa-apa. Ya, tetap secara kedudukan hukum itu sama ya dengan IA. Artinya dia implementasi agreement, artinya dia ada kerjasama antar dua pihak. Nggak masalah Mbak, seperti itu. Jadi tidak apa-apa nanti kalau kopnya disesuaikan. Yang penting konteksnya masih sama-sama implementasi kerjasama itu kan. Iya, untuk isinya nggak ada yang dirubah, Pak. Hanya Hmm. kopnya itu tadi sama nomornya berarti dari FEB sama Mitra nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa ya. Jadi nomornya dari FEB sama dari mitra nggak masalah. Ya nanti kalau misalkan sudah terlanjur kemarin mengajukan permohonan tanda tangan, nanti ajukan ulang saja, Pak. Baik, terima kasih Bapak, sudah Eh, cukup. ya sama-sama. Kemudian ini, sebentar. Ini tanya Pak, untuk jurnal harian jika pernah izin tidak masuk karena sakit tetap ditulis. Kalau ini agak kompleks juga ya, harusnya ditulis saja enggak apa-apa sih Mas, ditulis. Kalau enggak, ini ya kalau ada yang pernah izin sakit, ya kalau misalnya izinnya sehari 2 hari itu enggak apa-apa ditulis. Ya, cuman kalau izinnya misalkan kemarin ada beberapa case ya, misalkan Pak saya sempat tipes berapa hari itu enggak masuk misalkan. Nah itu nanti opsionalnya saja ya untuk di jurnal ya, untuk opsionalnya saja jenengan buat dua jurnal harian ya. Yang satu ada tulisannya pas sakit, yang satu nggak ada. Gitu aja. Ya opsionalnya aja. Ya cari amannya. Jadi yang satu ditulis pas ada kegiatan hari sakitnya, yang satu nggak ada. Jadi pas hari-hari aktifnya saja, pas kegiatan di sana. Yang satu pas hari aktif tapi ada tulisan sakitnya, misalkan izin sakit, izin sakit, izin sakit, izin sakitnya nanti juga ditulis izin sakit apa, sakit apa. Ya, seperti itu.
Kemudian izin, tetapi mohon maaf Pak, tetapi izin nomor surat, kop surat di surat dan sertifikat katanya nggak wajib Pak. Yang wajib tanda tangan dan stempel saja, berarti kebijakan terbaru fixnya. Karena untuk permintaan kop terutama logistansi agak susah dikeluarkan atau pakai kop polosan. Oke, untuk kop ini nanti saya tanyakan lagi ya, Mas Mbak Mas Rafli ya. Nanti saya tanyakan lagi untuk kopnya apakah wajib atau tidak untuk produk dan sertifikat ya untuk surat pernyataan ya ini untuk kop karena kalau mungkin ada info yang Zoom sebelumnya itu tidak wajib ya tadi ini saya pastikan lagi nanti saya informasikan di Komting ya. Oke, kemudian saya ada yang resen lagi ya nih. Oke ya, saya kira sudah cukup sekian ya. Nanti minta tolong kalau ada yang notulensi, minta tolong nanti dicatat ya tadi yang sudah kita sampaikan. Nanti untuk record Zoom-nya bisa nanti saya upload ke YouTube saya ya nanti biar bisa direview oleh kawan-kawan. Oke, ini yang terakhir ya, terakhir banget ya. Jika kalau mitra tidak mungkin untuk memberikan nomor surat terkait surat pernyataan tersebut karena peraturan dari mitra untuk memberikan nomor surat tersebut sudah semua melalui web online Sri Kandi. Gitu bagaimana apakah diperbolehkan jika tidak? Ini harus ada nomor suratnya ya. Nanti kalau coba ini saya tanyakan juga ya. Jadi ada dua catatan nanti apakah kop itu wajib, apakah nomor surat itu juga wajib. Ini tolong nanti saya jadi catatan nanti akan saya tanyakan ke gugus magang di fakultas ya. Jadi tadi catatannya yang belum terjawab itu terkait kop surat dan nomor surat. Ya, oke itu saja ya. Saya kira cukup. Nanti kita lanjutkan diskusi ya. Jadi nanti tadi yang penting eh, dokumen yang ada di sistem dilengkapi juga ya. Kemudian kawan-kawan juga harus mulai menghubungi dosen pendamping lapangannya masing-masing. Karena kemarin saya tanya beberapa DPL itu banyak yang belum dihubungi oleh kawan-kawan ya. Karena banyak yang belum dihubungi oleh kawan-kawan, saya kira kawan-kawan sudah harus mulai proaktif ya untuk menghubungi DPL, terutama untuk eh, kegiatan ujian dan bimbingannya. Kemarin untuk DPL sudah kita sosialisasikan untuk template-nya seperti ini ya. Jadi proses bimbingan 5 Mei sampai 20 Juni ya dan untuk pengujian itu bisa dimulai dari 5 Mei sampai 20 Juni ya dan untuk input nilai sampai 27 Juni. Dan nanti mungkin setelah selesai kawan-kawan ujian nanti biar bisa melaksanakan kegiatan giat itu tanpa ada urusan administrasi di magang prigel ya. Jadi saya ingatkan lagi kawan-kawan untuk sudah mulai proaktif menghubungi DPL-nya masing-masing. Ya, oke itu saja ya. Nanti minta tolong nanti kalau ada yang notulensi ya dinotulensikan ya nanti di share ke Komting ya biar nanti Komting diskusi dengan saya untuk apakah notulensinya sudah sesuai. Ya kemudian nanti untuk videonya nanti akan saya share kepada kawan-kawan mungkin melalui YouTube atau saya upload di Google Drive. Kemudian nanti ya untuk yang terakhir ya nanti mungkin akan kita sosialisasikan lagi ya terkait form pengumpulan eh, sertifikat produk, kemudian apa namanya surat pernyataan dan nanti IA. Ya, jadi IA itu sementara dikumpulkan dulu ke Google Drive yang Google Form yang sudah ada ya tapi nanti untuk bisa men-tracking antara IA produk yang di Prigel dan IA produk di Giat kita perlu membuat Google Form baru ya. Jadi nanti kita sosialisasikan mungkin di minggu depan ya. Tapi nanti sosial mungkin hanya cukup Komting saja. Oke, seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Banyak Bapak.